Allah, Akbar, ini kenapa jadi begini nih? Bisa. Cek. Gimana? Mana napasnya, Bude? Ya Allah, satu lagi. Udah. Berarti. Mana napasnya kabeh? Ada napas. Apaan tuh? Udah nggak ada lagi napas, Cang. Bang Rustam sama si Empok meninggal diinjak sama Bu Toijo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yakin bekas terapak. Dia banget di perutnya. Iya bener. Itu mah apa? Hah? Iya tuh si Buto Ijo ngebakar jadi asap. Jangan tunjuk begini, nggak sambet kali tuh. Serem bangetnya. Waladala ini pasti gara-gara duit yang ditemuin sama si Acul nih. Nggak taunya duit tumbal pesugihan Buta Ijo ya. Nyalain gua lagi. Enggak, Cang. Orang kita cuma nemu kok, nggak ngambil. Bener, Cang. Bener. Nah, kejadian ini bisa buat pelajaran buat kita. Agar kita tidak mengambil hak orang lain, walaupun itu di jalanan. Berarti kalau Acul nemu uang di jalan, dibiarin aja begitu, Pak Ustadz? Ya nggak begitu juga, Tong. Tetap juga diambil, lalu dicari siapa pemiliknya untuk dikembalikan uangnya itu. Bukan untuk dimilikin. Nah tuh, dengar ya. Makanya kalau nemu duit dibagi rata yang adil sama temennya. Tuh nama sama aja. Maaf. Iya nih, tahu. Kasian banget ya si Rustam. Ini pasti nih gara-gara pesugihan. Tuh, buat menuin istrinya yang selalu iri sama tetangga. Jadi gini nih korbannya nih. Nah, itu yang kagak benar. Itu sebabnya Islam mengajarkan untuk hidup sederhana. Gak boleh iri apa yang dimiliki oleh tetangga atau orang lain. Nih dengerin ya, gue bacain nih ayatnya. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika engkau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku lebih pedih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sate! Aduh, udah keliling-keliling komplek. Gak ada juga satupun yang beli. Dasar apes dah gua. Kucing apaan tuh? Suaranya gede banget. Banyak banget kucing. Astaga. Kucing apa nih? Wah. Lagi. Terus, pergi. Jangan lu. Tolong. Astaga, daganganku habis. Aduh, gak dapat duit deh. Aduh, habis semua gini gimana? Kapan hidup aku berubah jadi kaya? Bebas belanja, punya pembantu. Gara-gara punya suami gak becus cari duit. Kerek deh. Mas, kamu kenapa berantakan begini? Sateku habis dimakan kucing. Alah, dimakan kucing. Kamu tuh kalau mau ngarang cerita yang masuk akal. Masa kucing makan sate? Iya, enggak aja kamu. Gak percayaan banget sih kamu. Aku juga gak percaya kalau gak lihat pakai mata dan kepala sendiri. Terus, mana hasil jualannya? Jualan dari mana? Boro-boro.
Aku udah keliling-keliling komplek, gak ada satupun yang beli. Malah diserang sama kucing-kucing itu. Terus, gak ada yang kejual? Gak ada, Ti. Kalau nggak percaya nih, coba kamu periksa sendiri. Gak ada uangnya. Terus, kita mau makan apa? Kemarin buat modal aja udah minjem. Sekarang buat makan aja kita minjem. Masa mau minjem lagi? Pak, kok di gerobak nggak ada satenya? Dimas lapar banget nih, belum makan dari pagi. Sabar ya, Dimas. Tadi gerobak Bapak diserang kucing. Kalau kamu lapar, nanti Bapak cari pinjaman ya. Minjem sama siapa? Sama tetangga? Hah? Enggak. Enak aja. Yang ada kita jadi omongan. Ya terus gimana? Kasihan Dimas, lapar dia. Ya cari ke yang lain, kek. Jangan ke tetangga deh. Kamu kan enak. Nih, kuping nih tiap hari nih aku dengerin mereka ngegosip. Kamu nggak tahu mereka kayak apa. Ya udah, nanti aku cari pinjaman yang lain aja. Aku akan pinjam sama Ipul. Ipul? Ipul siapa? Ada orang dari kampung sebelah. Kamu tenang aja. Gak bakalan ada yang tahu kalau kita pinjam sama dia. Ya udah, nanti aku ikut ya. Iya. Sayang. Sayang, kamu ngapain sih deket-deket sama cewek matre itu? Sayang, dia tuh cuman pengen manfaatin harta kamu aja, jadi udah gak usah dihiraukan ya. Enggak, Mara. Aku gak deket-deket sama cewek itu kok. Malah sekarang aku jijik liatnya. Kenapa Reno ngomong kayak gitu ya? Kayaknya dia benci banget deh sama aku. Reno cepet-cepet keluar dari sini. Sebelum ketahuan kalau waktu itu Tante Tara nyamar jadi Nadine. Dan bikin Reno. Sayang, yaudah mendingan kita pergi dari sini yuk. Daripada mikirin si cewek matre itu. Selama ini, kalaupun dia marah, Reno gak pernah sekasar itu sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Kenapa Amara bilang aku cewek matre? Kamu yakin ini rumahnya, Mas? Iya bener kok. Beneran orang kaya? Iya. Tapi kok ini warungnya sepi-sepi aja? Ya warungnya bisa kayak gitu, tapi coba lihat tuh, rumahnya gede gitu. Iya juga sih. Yaudah yuk, masuk ke dalam yuk. Mas, asap apaan itu? Gak tahu. Kok kayak asap sate? Iya kayaknya. Tapi masa sih bakar sate di dalam rumah? Bukan di warung? Iya. Coba kita intip yuk. Yuk. Siapa itu? Ngapain kalian di sini? Udah, pergi! Maaf, saya nggak sengaja tadi lihat ke dalam. Tapi kenapa Bapak bakar satenya di dalam rumah ya? Kamu nggak usah ikut campur urusan orang deh. Ini rumah saya. Saya mau ngapain kek, itu urusan saya. Sekarang mendingan kamu pergi deh. Udah, sana. Hah, ganggu aja. Kayaknya ada nggak beres deh, Mas. Iya ya. Aku jadi penasaran.
Kita angkat lagi yuk. Akhirnya kalian datang juga. Memberi apa yang saya mau. Astaga. Itu kucing yang tadi siang nyerang daganganku. Kamu yakin, Mas? Iya, pasti. Aku nggak akan salah. Tapi kok itu kucing-kucing itu bawa perhiasan sama uang, Mas? Jangan-jangan dia melakukan pesugihan. Ayo coba kita masuk ke dalam, Mas. Aku pengen tahu gimana cara melakukan pesugihan ini. Enggak. Aku nggak mau pakai pesugihan. Ya. Kenapa? Orang lain aja bisa pakai, kenapa kita nggak boleh? Tapi apa? Mas mau anak dan istri kamu terlantar terus kayak sekarang? Aku pengen kayak dia, biar hidup kita bisa berubah. Siapa? Ngapain kalian masih di sini? Ayo pergi. Tunggu, kita cuma mau tahu gimana cara pesugihan itu. Pesugihan? Pesugihan apa? Nggak usah asal nuduh deh. kamu jangan berkelit. Kita udah lihat semuanya. Kamu gunakan kucing-kucing itu untuk jadi pesugihan kan? Jangan bilang siapa-siapa ya. Saya mohon. Kita nggak akan bilang sama siapa-siapa. Yang penting kamu kasih tahu gimana caranya. Baik. Saya akan beritahukan caranya. Gini. Pertama-tama. Makasih banyak ya Pak. Makasih ya, Pak. Kita pamit dulu. Permisi. Mari. Aku jadi lapar. Mungkin gara-gara sate gagaknya saya makan. Aksa, Nadine tidak akan datang untuk menolongmu. Aku yang akan menghabisinya. Kisanjaya, jangan coba-coba menyakiti Nadine, atau aku akan menghabisimu. Memangnya kamu bisa apa untuk menghabisiku? Hah? Istirahatlah Ishan. Pulihkan tenagamu. Sate gagak ini akan buat aku kaya. Sebentar lagi sate ini matang, kucing-kucing itu akan datang. Bawakan harta dan perhiasan. Kita bakal jadi orang kaya. Pak, Bu, asapnya bikin sesek nih. Ngapain kamu? Kenapa belum tidur? Gak bisa tidur, Pak. Asap arangnya bikin sesek. Lagian ngapain sih Bapak ngebakar sate di dalam rumah? Kamu anak kecil, gak usah ikut-ikutan. Nurut apa kata orang tua. Sekarang tidur sana. Yaudah kamu sana cepat keluar. Malah diem lagi. Sana cepat keluar. Ingat ya. Kamu jangan pernah masuk ke kamar ini lagi. Cepat sana tidur. Ayo kita lanjut lagi, Mas. Kita memang harus lakukan pesugihan malam ini. Karena kita butuh modal buat buka warung besok pagi.
Mudah-mudahan aja kucing itu segera datang. Mas, kucing itu benar-benar datang. Kita tinggal tunggu hasilnya. Iya. Ayo,